Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ATV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sedang dalam bulan Ramadan. Marilah bulan Ramadan yang agung ini kita siapkan diri kita semaksimal mungkin. Kita sebagai umat Islam, mari kita siapkan ilmu kita siapkan batin kita siapkan lahir kita. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ini penting karena hanya puasa yang berkualitaslah yang akan membentuk pribadi kita yang muttaqin. Di mana pribadi muttaqin itu adalah pribadi yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah memiliki pribadi muttaqin, maka hidupnya akan mudah. Segala problematika hidup akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedih karena ditingkatkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Pemirsa ATV yang dirahmati Allah, persiapan ilmu yang perlu kita pelajari di bulan Ramadan, karena tanpa ilmu maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita harus memahami tentang syarat rukun dan puasa. Di mana orang muslim yang baligh, berakal, sehat, istitoah, ini adalah merupakan syarat-syarat untuk sahnya ibadah puasa. Kemudian orang melaksanakan puasa harus disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga sesuatu yang membatalkan puasa, jangan sampai terjadi, baik membatalkan puasa secara syariah maupun membatalkan puasa secara hakikat. Kalau orang berpuasa kemudian makan, kemudian minum, secara fikih, secara syariat puasanya batal, maka dia wajib mengqadha. Tetapi ada sesuatu yang membatalkan puasa, ini secara hakikat. Puasanya tetap sah secara fikih, tetapi pahalanya tidak ada sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berpuasa tidak bisa menjaga maksiatnya mata, tidak bisa menjaga maksiatnya lisan, tidak bisa menjaga maksiatnya telinga, bahkan tidak bisa menjaga kemaksiatan hati. Maka seluruh lahir kita, seluruh alat-alat lahir kita, anggota badan kita harus dijauhkan dari berbagai macam yang bisa membatalkan puasa. Bahkan hati kita juga perlu kita jaga. Menjaga hati berarti membuang buruk sangka, baik buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun buruk sangka terhadap sesama manusia. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya kalau kita berbaikan dengan Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbaik sangka, berhusnudzon terhadap sesama manusia. Karena orang yang suudzon, maka hatinya akan diliputi oleh rasa gundah gulana. Kebahagiaan akan menjauh. Sementara orang yang berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan sama manusia, insya Allah orang yang seperti itu akan mendapatkan satu kebahagiaan, akan mendapatkan satu ketenangan. Berpuasa tidak cukup hanya kita laksanakan syarat-syarat dan rukunnya, tetapi perlu kita lakukan sunnah-sunnahnya. Dimana kalau kita melaksanakan ibadah puasa, setidaknya kita melakukan sahur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalam sahur itu ada berkahnya. Kemudian juga dalam sahur kalau bisa kita mentakhirkan sahur. Sahur sendiri adalah ibadah, mentakhirkan sahur adalah ibadah pula. Yang kedua adalah takjilul fitri. Kita segera berbuka apa sudah terdengar komandang azan. Karena segera berbuka adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Berbuka dengan kurma adalah sunnah Rasulullah SAW. Memberikan takjil kepada orang yang melakukan ibadah puasa adalah sunnah Rasulullah SAW. Di mana kata baginda Rasul Muhammad SAW, kalau seseorang memberikan takjil sama dengan mendapatkan pahala orang yang melakukan puasa itu sendiri. Oleh karena itu, marilah ibadah puasa ini kita lakukan dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Termasuk di dalam puasa Ramadan kita sering beriktikaf di masjid, kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim, kita baca Al-Quran ini dengan suara yang fasih, dengan suara yang enak, dengan hudurul qalb, dengan kita menghayati makna-makna apa yang ada dalam Al-Quran,
kemudian juga isi-isi Al-Quran ini kita aplikasikan, kita lakukan, kita laksanakan di dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam, maka kita akan menjadi pribadi yang muttaqin, di mana pribadi yang muttaqin ini akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pemirsa ATV dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan puasa sesuai dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, diberikan ilmu, umur, rizki, dzurriyyah yang serba barokah. Dan seluruh hadirin pemirsa ATV yang dirahmati Allah, apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita jadikan sebagian bahan pemikiran dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.